Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Bella Parmatasari dari kelas 5A dengan NIM 2018186 202B0019. Nah, di video ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman saya dari video Bunda Tati mengenai materi Bina Perilaku dan Sosial ABK. Nah, yang materi yang saya rangkum yaitu materi pertemuan dari video kedua dan video ketiga. Video yang pertama yaitu konsep dasar perilaku dan proses terjadinya perilaku. Apa saja yang akan dipelajari dalam Apa saja yang saya pelajari dari video kedua itu dibagi dalam 8 ya. Yang pertama, klasifikasi ABK. Yang selanjutnya, yang kedua, pengembangan perilaku ABK. Yang ketiga, pengertian perilaku. Yang keempat, jenis-jenis perilaku individu. Yang kelima, bentuk-bentuk perilaku. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang ketujuh, bentuk-bentuk perubahan perilaku. Dan yang terakhir adalah proses terjadi. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu proses terjadinya atau proses pembentukan perilaku. Nah, setiap anak itu dilahirkan ke muka bumi kan pasti memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Setiap individu pasti memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, sehingga sifat dan perilakunya setiap orang juga tidak akan sama. Anak yang dilahirkan merupakan anugerah terindah bagi orang tuanya, yang hadir untuk melengkapi kebahagiaan pasangan suami istri tersebut. Tidak hanya bayi yang lahir normal, bahasa medis normal dan tidak normal, ada juga bayi yang terlahir dengan mengalami kebutuhan khusus atau memiliki kelebihan, atau bayi yang istimewa. Bayi yang istimewa atau anak berkebutuhan khusus tentunya juga menjadi anugerah tersendiri bagi orang tuanya. Meskipun harus menghadapi banyak tantangan, orang tua anak berkebutuhan khusus tidak boleh pantang menyerah. Tidak boleh. Begitupun anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anugerah terindah bagi orang tuanya. Meskipun dalam membesarkannya, merawatnya, mengalami banyak tantangan, karena tentu perlakuannya harus berbeda. Tetapi sebagai orang tua hendaknya harus ikhlas dan sabar, serta tetap bertanggung jawab menerima anak berkebutuhan khusus tersebut yang merupakan buah hati mereka. Karena bagaimanapun orang tua diberikan amanah atau kepercayaan dari Allah saat memiliki anak, tentu kita harus menjaganya. Karena tidak semua orang bisa memiliki anak dengan mudah. Banyak orang yang ingin memiliki anak dengan melakukan segala hal, bayi tabung, dengan pemeriksaan, program kehamilan yang berkali-kali saja,
terkadang masih belum diberikan kepercayaan oleh Allah untuk bisa menjadi orang tua, sehingga mohon maaf karena rumah saya di dekat jalan raya, jadi terkadang ada suara sepeda. Saya lanjutkan begitu, sehingga hendaknya orang tua, entah itu dimiliki anak yang normal atau tidak normal, normal dan tidak normal itu adalah bahasa medis ya. Jadi orang tua walaupun memiliki anak yang berkebutuhan khusus ataupun tidak, tentu harus tetap bersyukur dan menerima amanah yang telah diberikan kepada orang tua tersebut. Nah, apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang dilihat secara signifikan merupakan seorang anak yang memiliki kelainan baik dalam fisik, emosional, mental ataupun sosial dalam proses pertumbuhannya. Jika dibandingkan dengan sejumlah anak yang lainnya yang memang sesuai dengan seusianya. Jadi, perkembangan anak berkebutuhan khusus itu tentu berbeda ya dengan anak yang pada umumnya. Contohnya saja ketika anak pada umumnya umur 1 tahun sudah bisa berjalan ataupun bahkan sudah ada yang bisa berlari, tetapi terkadang anak berkebutuhan khusus itu mengalami hambatan ya. Jadi terkadang mereka masih belum bisa berjalan, kadang masih belum bisa merangkak. Anak berkebutuhan khusus tentunya memiliki perilaku yang berkelebihan dan berkekurangan, yang mana tugas dan kewajiban kita adalah mengarahkan perilaku tersebut pada perilaku yang baik dan kesesuaian dengan norma yang berlaku. Sehingga kita nanti bertugas untuk mengarahkan, misalkan memiliki perilaku yang berkekurangan, tentu kita harus membenarkannya menjadi perilaku yang sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat kita. Klasifikasi ABK. Jenis-jenis ABK kita akan menuju ke subbab yang pertama, yaitu klasifikasi ABK. Nah, klasifikasi ABK diantaranya yang pertama, tunanetra. Anak tunanetra merupakan anak yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Tidak semua anak tunanetra mengalami penglihatan yang hilang secara total ya. Ada juga yang namanya low vision, di mana low vision itu penglihatannya masih tersisa tapi tidak terlalu jelas. Ada juga buta warna. Buta warna itu mereka hanya bisa, yang buta warna total, mereka hanya bisa melihat warna hitam dan putih. Bukan berarti warna yang lainnya tidak terlihat. Misalkan warna merah, bagi mereka mungkin itu terlihat sebagai warna hitam. Yang kedua yaitu tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang memiliki kekurangan dalam pendengarannya. Biasanya anak tunarungu juga dibarengi dengan kesulitan dalam berbicara. Tidak semua anak tunarungu tidak bisa berbicara. Anak tunarungu atau tuli, mereka lebih suka disebut sebagai tuli ya. Jadi lebih suka disebut sebagai sahabat tuli yang mengalami
tuli sejak lahir, tentu bahasanya akan berbeda dengan yang mengalami tuli saat masa pertumbuhannya, karena mereka belum pernah mendengar suara sama sekali. Yang ketiga ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan dalam anggota tubuh atau anggota geraknya. Yang keempat, anak luar biasa, yaitu anak yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa. Kenapa anak luar biasa bisa digolongkan termasuk anak berkebutuhan khusus? Dikarenakan anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata itu juga memerlukan penanganan khusus. Yang kelima yaitu tunagrahita, yaitu anak yang mengalami retardasi mental atau retmen, sehingga anak ini mengalami perkembangan mental yang jauh di bawah anak rata-rata seusianya. Sehingga anak tersebut susah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan, dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya ataupun dengan keluarga. Yang keenam yaitu lamban belajar atau slow learner. Anak yang mengalami lamban belajar tentu perkembangan belajarnya akan berbeda dengan anak pada umumnya. Biasanya mereka membutuhkan pengulangan pembelajaran yang berkali-kali, dikarenakan mereka kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Mereka biasanya memiliki potensi dengan jumlah yang tidak sama. Anak yang memiliki anak tunagrahita biasanya memiliki potensi intelektual yang tidak banyak, bahkan terkadang di bawah normal, tapi tidak masuk ke tergolong tunagrahita ya. Yang ketujuh yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Anak yang memiliki kelainan dalam belajar spesifik merupakan anak yang dilihat secara mental mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas khusus. Hal ini dikarenakan adanya faktor disfungsi neurologis dan bukan disebabkan faktor intelijensi. Yang kedelapan, anak yang mengalami gangguan komunikasi. Anak yang mengalami gangguan komunikasi biasanya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Mereka biasanya sulit untuk berbicara, terkadang gagap, terkadang kata-katanya kurang jelas, suara pelan, atau terkadang malah sulit untuk bicara atau tidak mau bicara. Sebenarnya mereka bisa, tetapi mereka enggan untuk berbicara, sehingga kebanyakan kadang mereka malah menginginkan sesuatu. Kalau anak normal akan mengatakan ke orang tuanya, meminta misalkan air, misalkan minum. Anak normal kalau ingin minum bilangnya minum. Tapi kalau anak yang mengalami gangguan komunikasi, biasanya mereka hanya akan menunjuknya. Nah,
Anak yang mengalami gangguan komunikasi ini juga bisa terkadang mengalami mereka suka komunikasi hanya satu arah. Jadi sulit untuk mengajak komunikasi dua arah. Yang kesembilan yaitu tunalaras, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Nah, ini biasanya yang orang kebanyakan salah kaprah. Sering berbicara kepada anaknya, dasar anak nakal. Nah, sebenarnya mereka itu bukan nakal ya. Kita itu tidak boleh bilang kepada anak-anak nakal. Kata-kata itu kan adalah doa. Kalau kita bilang ke anak kita anak nakal, bukankah seperti kita akan mendoakan anak kita menjadi anak nakal? Nah, anak tunalaras ini biasanya adalah anak yang kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, yang memang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi dia itu biasanya sering melanggar norma-norma yang berlaku. Contohnya saja, dia suka membolos, padahal seharusnya waktunya sekolah dia sekolah, tetapi dia malah seringnya membolos. Yang ke-10 ada autis atau autism dan sindrom Asperger. Merupakan gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Biasanya anak-anak autis itu sering tantrum, lalu hand flapping, seperti itu ya. Mereka juga terkadang itu kurang peka dalam merasakan sentuhan atau rangsangan yang diberikan. Jadi terkadang mereka suka menyakiti diri sendiri dan tidak merasakan sakit. Lalu kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu penggambaran perilaku manusia. Perilaku melibatkan aksi seseorang, apa yang orang lakukan dan apa yang orang katakan. Itu dideskripsikan dengan menindaki kata kerja dan perilaku, bukan karakteristik statik dari seseorang. Contohnya saja, Doni sedang marah. Kita kan tidak tahu. Kita itu hanya melabeli bahwa Doni sedang marah. Nah, sedangkan perilaku itu misalkan Doni marah sambil memukul meja. Nah, memukul meja merupakan tindakan. Tindakan sama dengan perilaku. Jadi perilakunya memukul meja, marah sambil memukul meja. Perilaku sendiri memiliki satu atau lebih dimensi yang diukur. Yang pertama ada frekuensi, ada durasi, ada intensitas, dan ada latensitas. Frekuensi adalah menghitung jumlah pada waktu perilaku terjadi. Misalkan, Doni memukul meja sebanyak 12 kali saat belajar. Jadi frekuensinya sebanyak 12 kali. Sedangkan durasi adalah waktu saat terjadinya perilaku tersebut. Contohnya saja, Doni memukul meja selama 10 menit. Jadi durasinya adalah 10 menit. Intensitas merupakan kekuatan fisik dalam perilaku. Misalkan Doni mengangkat karung beras seberat 25 kg. Jadi kekuatan fisik yang digunakan yaitu untuk mengangkat beras itu tadi. Yang terakhir adalah latensitas, yaitu kecepatan dalam perilaku. Contohnya, Doni mengangkat 4 karung beras 25 kg selama 10 menit. Jadi kecepatannya itu dalam 10 menit bisa mengangkat 4 karung itu tadi.
Jadi perilaku itu dapat diamati, dideskripsikan, dan direkam oleh orang lain atau orang yang terlibat dalam perilaku. Karena sebuah perilaku ada dalam sebuah aksi, maka kejadian itu dapat diamati oleh orang lain. Dapat diamati oleh orang lain, dan orang lain juga dapat melihat kita ketika perilaku itu terjadi atau mendeteksinya lewat satu rasa. Nah, yang selanjutnya, perilaku memiliki dampak pada lingkungan, termasuk fisik atau lingkungan sosial. Jadi dampaknya itu bisa ke orang lain ataupun ke diri kita sendiri. Karena perilaku itu sebuah aksi atau tindakan yang termasuk gerakan melalui celah dan waktu, dan kejadian dari perilaku akan memiliki efek pada lingkungan. Contohnya saja, mohon maaf ya, ada suara sepeda. Contohnya saja, Doni suka membuang sampah sembarangan. Apa efeknya? Efeknya lingkungan menjadi tercemar, atau yang lebih parah bisa menyebabkan banjir. Kita masuk ke sebab yang ketiga, yaitu pengertian perilaku. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang tidak dirasakan. Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau aksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan, baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Nah, Skinner merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Pengertian ini dikenal sebagai SOR atau Stimulus Organism Response. Respon dibedakan menjadi dua, yaitu yang ke satu responden atau reflektif, adalah respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif tetap, disebut juga eliciting stimul. Perilaku emosional yang menetap, misalnya orang akan tertawa apabila mendengarkan lelucon, sedih jika mendengarkan ada musibah, lalu bahagia ketika keinginannya tercapai. Nah, yang kedua, operan respon. Respon operan atau instrumental respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Perangsang perilakunya disebut reinforcing stimuli yang berfungsi memperkuat respon. Contohnya, resepsionis rajin masuk kerja, rajin membersihkan restoran, karena jika rajin masuk kerja dan tertib akan mendapatkan upah yang setara. Kita berganti ke subbab yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis perilaku individu. Perilaku individu yang pertama yaitu perilaku sadar.
perilaku yang memulai kerja otak dan pusat susunan syaraf. Yang kedua, perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau instinktif. Nah, contohnya dari perilaku sadar, kita sadar sedang memukul nyamuk. Contoh perilaku tidak sadar, kita kaget, tidak sadar bernafas, kita tidak sadar kan? Perilaku tampak dan tidak tampak. Nah, selanjutnya perilaku sederhana dan kompleks, dan yang terakhir perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. Subbab yang kelima, bentuk-bentuk perilaku. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bentuk pasif atau perilaku tertutup, covert behavior. Ya, jadi bisa disebut juga covert behavior. Covert behavior merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung ataupun tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, dan pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua, perilaku terbuka atau overt behavior merupakan respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Subbab ke-6, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku behavior causes dan faktor di luar perilaku atau non-behavior causes. Selanjutnya, perilaku ini sendiri ditentukan atau dibentuk dari 3 faktor, yaitu faktor predisposisi. Yang kedua, faktor genetik atau faktor endogen. Selanjutnya, perilaku itu sendiri ditentukan atau dibentuk dari 3 faktor, yaitu yang pertama faktor predisposisi atau predisposing factor, mencakup pengetahuan, sikap, dan kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. Pengetahuan apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang disadari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat lenggang daripada perilaku yang tidak disadari oleh pengetahuan. Terdapat 3 komponen sikap. Maaf, ada suara truk. Terdapat 3 komponen sikap sehubungan dengan faktor-faktor lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, afek, yang merupakan komponen emosional atau perasaan. Yang kedua, kognisi, adalah keyakinan evaluatif seseorang. Keyakinan evaluatif dimanifestasikan dalam bentuk impresi atau kesan baik atau buruk yang dimiliki seseorang terhadap objek atau orang tertentu. Yang ketiga, perilaku, yaitu sebuah sikap berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau hal tertentu dengan cara tertentu, seperti halnya pengetahuan. Sikap terdiri dari berbagai tindakan, yaitu yang pertama, menerima diartikan bahwa subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, merespon, memberikan jawaban apabila ditanya.
mengerjakan dan menyelesaikan tugas apabila diberikan perintah. Yang selanjutnya, menghargai. Menghargai contohnya mengajak teman untuk menjaga kebersihan lingkungan kos. Selanjutnya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi, faktor genetik atau faktor endogen. Faktor genetik atau keturunan merupakan konsep dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Faktor genetik berasal dari dalam individu atau endogen, antara lain yang pertama jenis ras. Yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga sifat fisik. Yang keempat sifat kepribadian. Yang kelima bakat pembawaan. Yang keenam intelijensi. Nah, faktor yang ketiga, faktor eksogen atau faktor dari luar individu. Yang pertama ada faktor lingkungan. Yang selanjutnya ada usia. Selanjutnya ada pendidikan, lalu pekerjaan, agama, dan kebudayaan. Sebab ke-7, bentuk-bentuk perubahan perilaku dikelompokkan menjadi 3, yaitu perubahan alamiah. Perubahan manusia selalu berubah sebagai perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya dan ekonomi, maka anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Yang selanjutnya adalah perubahan rencana. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Contohnya saja, tahun depan aku harus bisa membeli sepeda motor. Tentu perubahan itu saya sendiri yang bisa menentukannya. Jika saya berusaha dengan sungguh-sungguh, tentu saya tahun depan pasti akan bisa membeli sepeda motor. Nah, yang ketiga, kesediaan untuk berubah, yaitu inovasi atau program pembentukan perilaku bagi anak berkebutuhan khusus di satu sekolah. Ada yang mudah diterima dan dilaksanakan ABK, dan ada juga yang lambat diterima, dan ini tergantung pula pada kesediaan dalam diri ABK. Jadi jika anak tersebut ingin berubah, tentu akan lebih mudah dalam mengarahkannya, ya kan? Selalu seperti itu. Jika seseorang bersungguh-sungguh untuk ikut berubah, pasti kita akan mudah untuk membantu mereka berubah. Pasti akan nyaman saat kita membantu mereka. Yang ke-8, prosedur pembentukan perilaku. Untuk membentuk jenis respon atau perilaku, diciptakan adanya suatu kondisi tertentu yang disebut operan conditioning. Prosedur pembentukan perilaku dalam operan conditioning ini menurut Skinner adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat atau reinforcer berupa hadiah-hadiah atau reward bagi perilaku yang dibentuk. Contohnya saja, kita mengajari anak tunagrahita untuk menghafalkan abjad. Pada minggu kedua ternyata anak tersebut sudah mampu menghafalkan huruf A sampai D misalkan, atau huruf A sampai H. Tentu itu merupakan perkembangan jika awalnya anak tersebut tidak mampu melakukannya. Jadi untuk menambahkan semangat, kita memberikan hadiah, misal memberikan kue atau barang kesukaannya atau snack kesukaannya, sehingga dia merasa senang dan ingin semakin berusaha untuk mengubah perilakunya. Yang selanjutnya adalah
melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud, menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan-tujuan sementara, mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk masing-masing komponen tersebut. Yang selanjutnya, melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun. Apabila komponen pertama telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. Hal ini akan mengakibatkan komponen perilaku yang kedua yang kemudian diberi hadiah. Demikian berulang-ulang sampai komponen kedua terbentuk. Setelah itu dilanjutkan dengan komponen selanjutnya sampai seluruh perilaku yang diharapkan terbentuk. Nah, contohnya yang saya kasih tahu tadi, misalkan minggu pertama anak sudah mampu A sampai H. Kita tidak bisa menuntut anak, tidak bisa memaksa anak untuk minggu selanjutnya menambah huruf 5 huruf lagi. Tidak bisa. Menambah 1 huruf saja kita sudah alhamdulillah, sudah senang. Jadi kita tetap memberi hadiah. Yang penting anak tersebut mengalami perubahan, tidak mengalami peningkatan, tidak boleh mengalami penurunan. Kita berusaha agar anak tersebut tidak mengalami penurunan. Seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki kesimpulan saya dari video ketiga. Dalam perilaku anak berkebutuhan khusus pasti akan ada masalah yang dihadapi. Tentu masalah yang dihadapi anak berkebutuhan satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda. Nah, berikut beberapa masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak dengan gangguan emosi dan sosial. Yang kedua, tingkah laku agresif. Yang ketiga, masalah kepribadian. Sebenarnya masalah kepribadian ini tidak hanya ABK saja ya yang mengalami. Banyak orang normal, bahasa medis ya, yang mengalami masalah kepribadian ini. Yang keempat, tingkah laku kurang dewasa atau kekanak-kanakan. Bisa dianggap juga bahwa tingkah lakunya belum matang. Yang kelima, anak dengan gangguan pemusatan perhatian atau ADHD. Yang keenam, autis. Yang ketujuh, anak bertingkah laku kekurangan. Yang kesembilan, yang kedelapan, gangguan sensori. Yang kesembilan, anak dengan gangguan motorik. Nah, yang pertama, anak dengan gangguan emosi dan sosial. Perilaku yang sering dijumpai adalah anak suka marah, menentang, menyerang, dan memukul temannya. Sehingga mereka itu mudah terpancing emosinya apabila keinginan yang mereka inginkan itu tidak terturuti. Contohnya saja saat bermain dengan temannya, dia ingin mengajak temannya main mobil-mobilan, atau kalau tidak dia ingin meminjam mobil-mobilan yang sedang dipakai temannya. Apabila temannya tidak meminjami, dia biasanya marah. Marahnya itu bisa menyakiti temannya, misal memukul temannya sampai mobil-mobilan itu diberikan. Biasanya mereka juga kata-katanya tidak dapat dipercaya, sehingga dia misalkan saja janji tetapi tidak ditepati. Bicaranya juga cenderung kasar dan tidak bertanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu tingkah lakunya agresif secara berkelompok. Biasanya anak akan bergabung dengan kelompok yang melakukan kejahatan seperti geng. Nah, seperti membuat geng-geng pertemanan seperti itu, tapi yang mengarah ke hal negatif. Yang biasanya mereka itu mengajak
gengnya itu untuk melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Misalkan mengajak teman-temannya bolos, mengajak teman-temannya melakukan coret-coret di gedung-gedung milik negara seperti itu. Yang ketiga adalah masalah kepribadian. Masalah kepribadian tidak hanya dialami oleh anak berkebutuhan khusus saja. Mereka itu sering mengalami cemas dan rasa takut secara berlebihan. Contohnya, demam panggung dikarenakan terlalu takut melakukan kesalahan atau malu. Pasti pernah kan seseorang, contohnya saja nih, kita akan presentasi saat kuliah kita disuruh presentasi. Biasanya kita akan deg-degan, atau bahkan ada yang merasa mulas perutnya, ataupun merasa pengen buang air kecil. Nah, yang memiliki masalah kepribadian yang mereka alami itu lebih besar efeknya. Contohnya mereka sampai mengurung diri, sampai menutup diri karena mereka merasa apa yang mereka lakukan nanti akan salah. Mereka juga bisa mengalami sedih yang berlebihan. Jadi ketika yang lainnya bisa melupakan kesedihannya, orang yang mengalami masalah kepribadian bisa saja kesedihannya itu akan berlarut-larut. Yang kelima yaitu anak dengan gangguan pemusatan perhatian atau anak ADHD. Biasanya itu mereka memiliki aktivitas motorik yang berlebihan. Yang kelima, anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Mereka memiliki aktivitas motorik yang berlebihan atau bisa disebut anaknya itu hiperaktif. Mereka tidak bisa bermain, belajar, dan bekerja sama dalam satu kelompok. Jadi mereka itu biasanya menyendiri. Jadi tidak bisa diberikan tugas harus berkelompok. Mereka sulit untuk mengerjakannya. Mereka juga sulit diberikan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Biasanya mereka dalam kelas itu yang lainnya duduk memperhatikan, walaupun mungkin teman-temannya tidak memperhatikan, duduk diam. Kalau anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian itu biasanya mereka suka lari, suka mengerjakan hal-hal itu yang sebenarnya itu tidak penting. Yang keenam, anak autis. Anak autis itu biasanya mereka suka hand flapping. Ya, tangannya suka seperti ini, lompat-lompat, menyakiti diri sendiri atau bahkan menyakiti orang lain. Biasanya saat tantrum, ya sama biasanya jika keinginannya tidak dituruti, anak-anak autis itu mengalami tantrum. Biasanya nangis, teriak-teriak, entah itu memukul orang lain atau bahkan menyakiti diri sendiri. Kalau menyakiti diri sendiri, mereka bisa mencakar diri sendiri atau bahkan menggigit diri sendiri. Tidak jarang juga menyakiti orang yang berada di sekitarnya. Nah, yang selanjutnya, anak autis biasanya akan mengalami gangguan bicara, interaksi sosial, dan tidak ada kontak mata dan fokus dalam permainan terus-menerus. Biasanya mereka fokus dalam satu permainan. Misalkan saja dia suka dengan robot-robotan. Misalkan. Jadi mereka itu akan fokus main robot-robotan itu saja, tidak melakukan hal-hal yang lain. Nah, itu juga bisa nih dalam proses pembelajarannya mereka diminta melakukan peningkatan perilaku, tetapi nanti hadiahnya diberi waktu untuk bisa bermain dengan permainan kesukaan dia. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah anak dengan gangguan kecerdasan.
Biasanya itu mereka mudah sekali teralihkan perhatiannya. Misalkan saja ada suara keras dari luar kelas, misalkan suara pesawat, suara motor, mereka akan lari keluar, langsung lari. Tidak izin, tidak apa, langsung lari. Karena mereka merasa bahwa suara itu menarik bagi mereka. Nah, anak yang mengalami gangguan kecerdasan biasanya hiperaktif, anak juga mudah frustasi, serta emosinya tidak terkontrol. Yang kedelapan, anak mengalami gangguan sensori. Biasanya mereka tidak mengalami hambatan dalam perilakunya, tetapi mengalami hambatan dalam penglihatan dan pendengaran. Membutuhkan penanganan khusus dikarenakan mudah bergantung pada orang lain. Contohnya adalah tunanetra dan tuli. Misalkan saja tunanetra, mereka memerlukan penanganan khusus, diajari menggunakan tongkat, diajari cara menggunakan tongkat, berjalan sendiri. Jika tidak, mereka biasanya akan bergantung kepada temannya, meminta bantuan kepada orang di sekitarnya untuk dia berjalan, untuk mengantarkan kemana. Sedangkan jika mereka bisa menggunakan tongkat sendiri, tidak menutup kemungkinan anak tersebut menjadi mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Yang kesembilan yaitu anak dengan gangguan motorik. Mobilitasnya terbatas atau daya geraknya dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Komunikasinya juga terbatas, daya menolong diri sendiri terbatas, serta interaksi sosialnya juga terbatas. Nah, untuk memodifikasi perilaku ABK perlu adanya tindakan, yaitu mengamati dan merekam perilaku yang gunanya untuk mengetahui perilaku yang nantinya akan dimodifikasi dengan melakukan asesmen perilaku. Nah, tujuan diadakannya asesmen perilaku itu sebagai berikut. Yang pertama, mengukur perilaku sebelum dan sesudah penanganan yang diberikan. Yang kedua, menyediakan informasi penting yang berfungsi untuk memilih penanganan yang lebih baik. Yang ketiga, mengukur target perilaku sebelum dan sesudah penanganan. Jadi penanganan yang diberikan itu sudah sesuai belum dengan anaknya? Sudah memberikan hasil yang memuaskan belum? Jika belum, maka dari hasil asesmen ini bisa diperbaiki lagi, diubah lagi caranya, sehingga nanti bisa menghasilkan perilaku yang sesuai. Seperti itu. Asesmen dibagi menjadi dua bagian, yaitu asesmen langsung dan asesmen tidak langsung. Asesmen langsung itu sumbernya mereka dapatkan secara langsung, dilakukan secara langsung sehingga lebih akurat. Sedangkan asesmen tidak langsung didapatkan informasinya itu didapatkan dari orang lain. Misalkan wawancara orang tuanya atau gurunya. Asesmen tidak langsung itu lebih tidak akurat ya, karena informasinya itu didapatkan dari orang lain, tidak langsung mengamati ke anaknya, misalkan wawancara ke orang tua atau ke guru kelasnya. Nah, pengertian perilaku sendiri itu harus dijelaskan secara objektif. Misalnya, Doni marah dan memukul meja serta pintu sambil berteriak serta menangis. Tindakan ini digolongkan sebagai tantrum. Doni mengatakan jangan mengejek aku. Perilaku ini disebut tindakan aseptif, yaitu menolak bullying yang diterima dengan kata-kata. Kata-kata ini disebut aseptif. Yang ketiga, Doni mengulang kata-kata yang panjang dan terputus-putus. Itu disebut gagap. Biasanya mereka mengucapkan kata, misalkan satu kata makan,
mereka akan lama mengucapkannya, terputus-putus. Selain terputus-putus itu juga akan panjang, misalkan nah seperti itu. Nah, semua perilaku di atas merupakan penggolongan perilaku, didapatkan dengan cara mengamati secara langsung. Nah, reinforcement merupakan dasar yang sistematis, di mana suatu perilaku dengan konsekuensi. Jadi, setiap melakukan tindakan apapun akan ada konsekuensi yang diterima nantinya. Jadi tidak bisa ya. Jadi setiap perilaku itu pasti. Jadi setiap perilaku itu pasti akan ada hasil dari perilaku yang kita lakukan. Nah, itu teori dari Thorndike yang reinforcement. Thorndike itu menempatkan kucing di dalam kandang. Kucingnya itu sedang lapar. Nah, kucingnya dimasukkan kandang, tidak diberi makan, kandangnya ditutup. Di depan pintu kandangnya itu ada sebuah tombol di dalamnya. Di dalam kandang ada sebuah tombol, dimana ketika tombol tersebut diinjak oleh kucing, maka pintunya akan terbuka. Nah, makanan ditaruh di depan kandang kucing oleh Thorndike ya, sehingga kucingnya bisa mencium baunya, bisa melihat makanannya, dan kemudian memiliki keinginan untuk memakan kan pasti. Jadi Thorndike melihat usaha kucing yang dilakukan, apakah bisa kira-kira jika kucing berusaha, udah lapar banget, berusaha kira-kira apakah bisa. Ternyata kucing tersebut bisa memencet tombolnya, pintunya terbuka, akhirnya makan. Nah, yang selanjutnya, reinforcement merupakan proses yang alamiah yang nantinya akan mempengaruhi perilaku manusia, sehingga dalam melakukan perilaku apapun akan menghasilkan perubahan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap perilaku akan ada konsekuensinya, sehingga dalam melakukan apapun itu akan menghasilkan sebuah perubahan. Contohnya saja, kita menyalakan kompor yang di atasnya berisi panci. Di dalam pancinya berisi air, ya, air minum, air putih maksud saya. Nah, kita menyalakan kompor, tindakan, kita melakukan tindakan atau perilaku dengan cara menyalakan kompor. Nah, lalu apa yang terjadi? Airnya akan mendidih. Nah, air yang mendidih itu merupakan perubahan atau konsekuensi yang kita terima dari perilaku yang kita lakukan. Jadi awalnya air yang dingin biasa menjadi air mendidih. Nah, reinforcement juga bisa disebut sebagai perilaku operan, bertindak atas dasar lingkungan untuk menghasilkan suatu konsekuensi. Reinforcement ada yang bersifat positif dan negatif, tergantung dari hasil konsekuensinya. Jika hasilnya baik atau penambahan atau perbaikan perilaku, maka positif, sedangkan jika hasilnya buruk, maka sebaliknya. Contohnya seperti anak tunagrahita tadi. Minggu pertama udah bisa A sampai G. Penambahan dong, berarti positif. Sedangkan minggu selanjutnya seharusnya bisa menghafal lebih dari G, anak tersebut malah lupa. Ingatnya hanya A sampai D. Itu merupakan
hasil yang negatif ya, jadi reinforcement negatif. Nah, itu tadi video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih juga telah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.